رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Masyiral muslimin yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah untuk pertemuan kajian kita insyaallah ya akan membahas tentang hubungan seksual. Ya, ini hubungan seksual. Tapi hubungan seksual di bulan puasa ya, atau dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan tiba, ya, bulan Ramadan tiba, maka semua orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tersebut. Bahkan kita sering mendengar bahwa ketika kita dalam keadaan berpuasa, harus menjaga hawa nafsu supaya tidak membatalkan puasa kita. Yang pertama, mungkin hawa nafsu makan. Nah, harus ditahan sampai maghrib, sampai azan maghrib. Dari mulai imsak sampai azan maghrib. Yang kedua, nafsu minum. Ya, nafsu makan, nafsu minum. Kemudian yang ketiga adalah nafsu seksual. Ini nafsu seksual. Ya. Nah, ini ketika kita dihadapkan dalam keadaan saum ini nih. Makanya di dalam salah satu riwayat dijelaskan, ya, jadi jaga ketika kita dalam keadaan berpuasa. Bukan tidak boleh dekat sama istri, bukan. Tapi jaga di siang hari, ya, harus agak jauh-jauh gitu, harus agak menjauh gitu. Karena dikhawatirkan akan terjadi hubungan seksual dalam keadaan berpuasa. Apakah boleh kita hubungan seksual di bulan Ramadan? Yaitu kan kebutuhan, kewajiban. Ya boleh-boleh saja. Tapi bagaimana tips aman supaya kita bisa berhubungan seksual dengan pasangan kita? Nah ini, ya, yang harus kita waspadai adalah, yang harus kita cermati, bagaimana ya supaya kita bisa berhubungan seksual di bulan Ramadan. Lakukan hubungan seksual di Ramadan itu di malam hari. Silakan malam hari itu bisa diterjemahkan dengan panjang. Mau malam hari itu mungkin habis buka. Wah, geus teu kuat ya. Panganten anyar ya. Habis buka Ramadan, makan kurma, air, gorengan biasanya tuh kan. Di Ramadan itu gorengan itu malah menjadi wajib. Wajib menurut versi nafsu kita. Jadi karena setiap rumah itu pastilah yang mana gorengan Ramadan itu pasti ada, ya. Menjadi makanan favorit, menu favorit. Ya. Jaga. Habis apa tuh? Tips yang aman, habis maghrib buka, habis buka nggak apa-apa. Silahkan karena sudah batal, kita puasanya sudah dibolehkan. Itu kan tergantung kita yang mau. Tergantung suami, moodnya istri. Mau habis taraweh ke, mau nanti sebelum sahur ke, terserah. Yang penting jangan sampai dilakukan ketika sudah imsak. Kalau sudah imsak, itu sudah dimulai, ya, kita di stop semuanya. Makan stop, minum stop, hubungan intim suami istri stop. Ya. Jadi kalau habis maghrib sampai imsak, sampai sebelum imsak tuh, ya, sahur itu silahkan boleh-boleh saja. Itu halal, boleh, dan tidak haram, dan tidak kena denda.
Ya, tidak kena denda, tidak kena cas. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau hubungan seksual, hubungan intim dilakukan di siang hari di bulan Ramadan? Ya. Walaupun suami istri yang sah, ya, suami istri ini sah sebetulnya. Ini suami istri sah, sudah akad nikah. Walaupun sudah akad nikah, sudah sah tetap kalau hubungan intim atau hubungan seksual dilakukan di siang hari ketika kita dalam keadaan saum, dalam keadaan puasa, maka itu pertama bisa membatalkan puasa kita. Bisa membatalkan puasa otomatis. Kalau puasanya batal, pahalanya pun lenyap, gak ada. Karena pahala itu tergantung ibadah kita. Kalau ibadahnya batal, maka tidak akan ada pahalanya. Jadi sayang, 1000 kali sayang. Ya. Yang tidak boleh hubungan seksual, hubungan intim suami istri itu ketika bulan Ramadan di siang hari. Ya, di siang hari ketika makan dan minum tidak dibolehkan, hubungan intim pun sama tidak dibolehkan ketika kita dalam keadaan saum, dalam keadaan puasa. Tapi kalau nanti sudah buka, sudah maju malam hari, ya itu mangga wae, itu halal. Bagaimana Pak kalau ada yang memaksa hubungan suami istri atau hubungan intim di siang hari dalam keadaan saum? Maka ini ada 3 denda ya, yang diberikan kepada pasangan suami istri yang melakukan hubungan seksual, hubungan intim di siang hari. Ya. Jadi ada 3 skala prioritas. Kata baginda Rasulullah SAW, ada skala, ya, 3 skala prioritas bagi mereka, ya, yang betul-betul melanggar etika, melanggar hubungan atau hal-hal yang dilarang di dalam agama. Khususnya melakukan hubungan suami istri, hubungan seksual di siang hari. Ini maksa loh. Ya. Ini beda judul dengan lupa. Ini maksa, tahu kita lagi puasa, istri lagi puasa, suami lagi puasa di siang hari. Kalau bahasa Sunda mah ocon, nonton TV 2-an, tengah poe, gitu kan? Atau habis asar, itu sayang kalau habis asar sebentar lagi maghrib. Yaitu setan datang, nafsu. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Gak mikirin dosa, gak mikirin denda. Akhirnya melakukan hubungan suami istri dalam keadaan berpuasa. Itu yang tidak boleh menurut agama. Ya. Jadi apa denda yang pertama? Skala prioritas yang pertama, kata baginda kita, junjungan kita, Nabi SAW, yang pertama adalah orang tersebut harus memerdekakan hamba sahaya. Ya, memerdekakan budak belian. Nah, sekarang nggak ada budak belian. Hamba saya sekarang nggak ada. Ya. Nggak ada. Di Timur Tengah atau di Mekah mungkin dulu banyak, tapi sekarang nggak ada. Ya, nggak ada. Makanya kita mau cari kemana? Mau cari kemana? Ya. Jadi jangan sampai melakukan, nanti aja malam bisa ditahan. Siang oke off, tapi malam silahkan. Itu kan terserah kita. Yang sudah halal, ya, karena sudah dibolehkan makan, minum, hubungan intim pun dibolehkan ketika sudah maghrib dan sahur. Jadi sampai sahur, sampai sebelum imsak. Nah, kemudian apalagi kalau memerdekakan hamba sahaya, saya mah banyak uang, seandainya ada hamba sahaya, ada budak belian, okelah, saya akan perdekakan. Berapa sih harganya? 1 M, saya bayar, saya banyak uang kok. Gitu kan? Nah, kalau memang dari segi uang dia banyak, kemudian dia membeli hamba sahaya, memerdekakan hamba sahaya, dia mampu. Coba yang kedua, skala prioritas yang kedua, kata junjunan kita adalah, yaitu saum, mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Jadi jangan sampai
putus di jalan. 2 bulan itu berturut-turut terus. Ya, jangan sampai batal. Nah, itu dendanya, itu casnya bagi mereka yang melakukan hubungan seks, hubungan intim di siang hari, ya, suami istri dalam keadaan berpuasa. Ya, yang keduanya adalah berpuasa 2 bulan, boro-boro 2 bulan, itu juga baru 3 hari 4 hari saum sudah keganggu, sudah nggak kuat, apalagi 2 bulan, lama banget. Makanya coba dendanya dengan puasa 2 bulan. Supaya apa? Efek jerak. Supaya tidak melakukan hal yang dilarang pada saat Ramadan. Siangnya. Sebetulnya siangnya saja. Makanya ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau gitu saya nggak hubungan sama istri atau sebulan full. Ya, nggak bisa. Yang dilarang itu cuma siang. Kalau malam itu halal boleh. Ya, kita makan minum juga siang. Malam kita boleh halal. Hubungan intim, ya, hubungan seks siang nggak boleh, malam kita boleh, silahkan, ya. Jadi bisa diatur tips-tips yang nyaman, tips-tips yang tidak mengganggu batalnya saum itu tergantung kita. Yang penting dilakukan sesudah buka puasa ke sana sebelum imsak. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, skala prioritas yang ketiga kata junjunan kita adalah it'amu masakin. Memberikan makan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, fakir miskin, diberi makanan. Berapa? Sittina miskinan, 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin dikasih sama kita. Sehari itu kita nggak puasa karena sengaja hubungan intim. Maka di hari itu kita bayar, ya, kepada mereka, bukan bayar, memberi makanan kepada mereka. Memberi makanan pokok, bisa beras di sinilah kalau di Indonesia beras gitu kan, atau makanan, memberi atau sudah menjadi beras, menjadi nasinya, yang penting di situ makanan. Ya, walaupun memang pada dasarnya adalah yang diharuskan 1 mud. Jadi kita mengasih kepada 60 miskin ini yaitu beras ukurannya kalau di Indonesia. Kemudian mampu enggak? Nah, itu kan 60 miskin dikasih sama dia. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enaknya enggak lama, enaknya enggak seberapa, tapi kan dendanya ini dam, ya, dendanya ini yang Masya Allah luar biasa. Makanya berpuasa itu tujuan puasa gimana? Di dalam hadis-hadis tentang nikah, ya ma'syaras sabab, kata Rasul, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa sanu lil farz. Fa illam yastati fa alaihi bisau fa innahu lahu wija. Ini hadis-hadis yang bersangkutan yang berhubungan dengan pernikahan. Di ujung hadis itu ada kata, ya, atau ada kalimat fa illam, ya, fa illam tastati, ya. Ya masaros sabab man istata'a minkum falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa sanu lil farj. Fa illam yastati fa alaihi bisau. Kalau tidak mampu, kalau belum mampu, ya, untuk nikah karena belum ada itu ini dan lain sebagainya, maka disarankan kata Rasul as-saum fa innahu lahu wijah. Dengan saum kita merasa dibentengi, ya, merasa terjaga. Karena tujuan saum itu ibadah dan melemahkan syahwat, melemahkan nafsu kita. Makanya semakin orang banyak berpuasa, maka syahwat dunia, syahwat kemudian ke perempuan itu berkurang. Ya, dengan adanya kita melakukan atau melaksanakan ibadah saum. Ma'asyiral muslimin, ya, yang menyimak kajian ini dimanapun berada, ya, jadi sudah disampaikan tentang hubungan suami istri. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau dilakukan hubungan seksual itu, ya, di siang hari tapi dalam keadaan lupa. Nah, bukan disengaja. Ya, kita sudah tahu, tadi sudah disampaikan, kalau disengaja maka kita kena denda. Tapi kalau tidak disengaja, ya, lupa namanya, itu tidak kena denda dan puasanya pun diteruskan.
tapi lucu. Kenapa lucu? Kan meureunan rek hubungan teh. Ya, masa nggak ingat? Ya, masa nggak ingat dia berpuasa gitu kan? Kalau makan masih ngerti lah. Kalau makan, minum, berpuasa, poho ya, lupa, itu masih bisa dimaklumi. Ya, apalagi sehari puasa, 2 hari puasa itu di bulan Ramadan banyak orang yang lupa. Kirain teh bukan bulan puasa, jam 8 sarapan. Ya, kirain teh sarapan itu teh dihidangkan langsung pagi-pagi, taunya sisa sahur, dimakan we. Udah habis 1 piring, baru ada yang ngingetin, ya, orang tua atau siapa. Kan ini lagi sahur, kenapa kamu makan? Astagfirullahaladzim, aku lupa. Itu rizkun minallah. Rizki dari Allah pada saat itu diberikan, ya. Jadi kenyang. Ya, alhamdulillah, itu rizki dari Allah. Tapi jangan diulang, ya, besoknya, ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan besok lupa lagi. Jangan. Berdoa pingin lupa lagi supaya dibolehkan makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, dikiaskan ketika kita hubungan seksual, hubungan badan, di siang hari dalam keadaan lupa, itu tidak kena denda. Ya, itu tidak kena denda. Tapi ya lucu aja lah. Masa nggak ingat gitu kan? Karena hubungan buka baju dulu mungkin, segala macam dulu, ocon dulu. Masa nggak ingat yang berpuasa? Tapi kan namanya juga jikalau dalam keadaan lupa. Jadi kalau memang lupa, ya itu tidak ada denda. Ya, jadi cukup tentang hubungan seksual di bulan Ramadan. Ya, cari tips yang aman. Kapan tips yang aman? Ya, dilakukan di malam hari. Kalau di siang hari sudah pasti. Ini batal puasanya, batal pahalanya, kemudian kena denda. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan